WK, orang mimpi ini revisi terus. Aduh, kalau bicara tentang revisi, kamu juga orang yang sedang bermimpi. Kitab sucimu juga mengalami 4 kali revisi, bro. Yang terakhir tahun 2019 kemarin itu direvisi kitab sucimu. Yang pertama tahun 1971, yang kedua tahun 1990, yang ketiga tahun 2002, yang terakhir direvisi itu tahun kemarin 2019. Itu direvisi juga kitab sucimu. Nah, kamu juga termasuk orang yang tukang mimpi. Mimpi terus, revisi terus. Itu kamu. Nah, tetapi kenapa sih kita harus alergi terhadap revisi? Kamu menuding kitab orang Kristen direvisi. Sedangkan kalau kamu melihat data tentang kitabmu sendiri, 4 kali kitabmu direvisi. Kok kamu nggak malu gitu loh, nuding orang lain sedangkan mukamu celemotan juga. Nah, yang perlu kita pahami di sini apa tentang revisi? Marilah kita berdamai dengan revisi, karena kita mengenal revisi itu dalam konteks bahasa Indonesia. Kitabmu yang direvisi bahasa Indonesianya. Alkitab orang Kristen juga direvisi bahasa Indonesianya, tetapi dalam konteks bahasa aslinya tidak pernah mengalami revisi. Loh, terus kenapa kita ribut? Kamu ribut soal revisi. Orang Kristen nggak pernah ngecek kitabmu direvisi, karena orang Kristen mengerti definisi revisi dan untuk apa perlunya revisi. Orang Kristen tahu, sedangkan orang di luar Kristen nggak tahu, sehingga selalu mengejek kitab orang Kristen, padahal kitabnya sendiri juga pernah mengalami revisi, bahkan 4 kali direvisi. Nah, sekarang saya mau ajak sama kamu berdamai tentang revisi dan mengupgrade pola pikir kita mengenai apa manfaat revisi bagi orang yang menganut agama dan memiliki kitab suci dari luar. Apa manfaatnya? Oke? Nah, saya kasih sama kamu data. Yang pertama, revisi itu kita lihat ya sama-sama, bermanfaat untuk apa? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. 1. Kesalahan terjemahan. Terkadang terjemahan awal mengandung kesalahan atau ketidakakuratan dalam mentransfer makna asli dari teks asli. Oleh karena itu, revisi, garis bawahi, revisi diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kitabmu 4 kali direvisi. Tujuannya apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan dalam mentransfer makna asli dari teks asli. Pahami itu ya. Jadi dengan kita memahami itu, kita dapat berdamai dengan kalimat revisi. Gak usah alergi. Aduh, payah. 2. Perubahan gaya bahasa. Bahasa dan gaya bahasa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, terjemahan yang pernah dibuat sebelumnya mungkin perlu direvisi. Untuk apa? Disesuaikan dengan perkembangan bahasa dan gaya bahasa yang lebih baru pada zaman itu atau pada zaman ini. Setiap perkembangan zaman kan ada penambahan bahasa. Oke? Yang ketiga, kebutuhan pemahaman yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, teks asli memiliki makna atau konsep yang sulit untuk diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa lain. Dengan demikian, revisi diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dari teks asli. Gitu kira-kira. Ini udah 3 ya poin ya, pentingnya revisi. Jadi jangan alergi tentang revisi. Poin yang keempat dan kesimpulan, tuntutan pasar. Perhatikan, terkadang revisi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pasar yang berubah.
seperti permintaan akan terjemahan yang lebih mudah dimengerti atau sesuai dengan selera pembaca saat itu. Nah, kesimpulannya apa? Dengan melakukan revisi, kitab terjemahan diharapkan dapat menjadi lebih akurat, lebih mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembaca. Paham ya? Jadi kita ini nggak perlulah alergi terhadap revisi. Kita harus sadar diri, kita ini butuh pengertian kitab yang baik dan benar, yang mendekati teks bahasa aslinya. Sehingga apa? Sebagai seorang pembaca, kita jadi lebih cerdas mengenal kitab kita. Kita lebih menjadi orang cerdas mengenal keyakinan. Lah kalau kamu alergi terhadap revisi dan mengejek orang lain kitabnya direvisi, lah kitabmu gimana?